proyek strategis nasional. Ya. Kalau nggak salah itu proyek strategis nasional ya. Betul. Nah, kenapa yang jadi sasaran nonton yang kayak gitu nggak ketahuan? Ya, mah hanya ketahuan aja, hanya ketahuan dan diketahui gitu. Dan dia mengaku Tagog, ayah, dedegah pokoknya oke. Gitu. Atletis mah. Gogog, ayah, hari gogog gak ada tagog. Nah, harapannya kan si jago ekonomi, kalau enggak si anak didiknya Nasir, gitu aja lah. Ya. Aduh. Harapan orang itu kan, harapan mahasiswa itu kan itu. Tetapi apa yang terjadi? Oke, ketemu lagi kita di podcast Bargama bersama Ismail dan saya Dimas. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu lagi. Oh ya. Oh saya ada Jai. satu lagi. Sorry. Jai. Siap Kang Jai. Senior. Bintang tamu kita hari ini, kawan kita hari ini adalah Siap. Bintang dong, bintang. Bintang star. Adalah Kang Reza Bahrul Ulum, kalau dipanggil Bang Polo. ya, Bang. Oke. Nama bekennya aja kita pakai. Iya, nah, Polo dong. nama panggilannya Polo. Oke. Kang Jai. Oke. Kang Polo ini bergerak di relawan Ganjar TVT Ya, betul. yang spesifik di Gen Z dan milenial, Kang Dimas. Ini menurut saya menarik karena memang ada tidak banyak relawan yang mengambil ruang-ruang di situ, padahal ruang-ruang itu adalah yang paling banyak ceruknya gitu, sekitar 60%. Nah, siapa yang mau nanya duluan nih? Ya, yang sepuh Tipayu. Oh, yang paling muda akan menanyakan kepada yang paling tua. Yahin Kang aja. Polo, Siap, Kang. tuh yakin aja Kang Dimas. Gitu. Siap gerak. Jadi kayak kurang mah santai nya kita ngobrol di Bargama Channel ini. Jadi saya pengen tahu nih, apa apa sih yang dilakukan oleh Ganjar TVT itu selama ini? Ya, jadi perkenalkan juga ya, si Ganjar TVT ini adalah relawan alumni muda dari Unpad, ITB, sama UPI. Oh, gabungan beberapa. Beberapa perguruan tinggi. Gabungan dari beberapa kampus, ya? kampus gitu kan. Bahkan yang swasta juga ada waiting list mau masuk gitu kan. Nah, cara bergerak kita gitu ya, cara bergerak kita sebelum ada yang namanya desak Anies, kami sudah mengadakan diskusi kritik Pak Ganjar. Oke. Kenapa kritik Pak Ganjar? Kalau kita sayang itu pasti kita Harus kritik. dikritik. Ya. Ya, jangan dibiarkan gitu loh. Ya. Karena kan kita juga dan masyarakat secara umum juga harus tahu dong gitu, apa sih masalahnya Pak Ganjar gitu, apakah punya masalah atau tidak gitu kan. Di situ juga nanti ada klarifikasi juga gitu. Ya. Ketika salah ya kita sebutkan salah, ketika benar ya kita sebutkan benar, dan alhamdulillah gitu responnya sangat baik gitu dari anak-anak Gen Z gitu dan milenial gitu khususnya. Nah, contoh kritik apa yang disampaikan oleh teman-teman ini terhadap Pak Ganjar gitu kira-kira? Yang lebih hype-nya itu adalah tentang Wadas ya. Oke. Tentang Wadas. Yang Wadas. Ini yang saya pikir gitu, masyarakat secara umum itu terframing bahwasannya Wadas ini adalah proyeknya Pak Ganjar di Jawa Tengah. Oke. Padahal itu sih proyek strategis nasional. Ya. Kalau nggak salah itu proyek strategis nasional ya. Betul. Nah, Strategis kenapa yang jadi sasaran Pak Ganjar terus gitu tentang Wadas gitu? Dan kami buka data, kami bukan membela Pak Ganjar, tetapi kami memperlihatkan ke kawan-kawan yang diskusi secara by data gitu, bahwa ini adalah proyek strategis nasional. Dan akhirnya mereka juga paradigma pola pikir mereka juga terbuka. Oh, ternyata yang terjadi di media-media itu banyak yang dibelokkan lah ya. belok-belokin gitu loh.
terus kayak nonton film porno gitu. Siapa sih cowok yang nggak pernah nonton film porno? Jangan munafik lah. Udah intinya seperti itu. Oke, sekarang seorang pejabat tidak pantas nonton film porno. Nah, kita nggak tahu ya presiden-presiden yang lalu, wakil-wakil presiden yang lalu, menteri-menteri atau anggota-anggota DPR nonton yang kayak gitu nggak ketahuan ya. Makanya hanya ketahuan aja, hanya ketahuan dan diketahui gitu. Dan dia mengaku gitu kan. Iya, dan fairnya mengaku. Itu keren. Bercanda juga. Konteksnya juga bercanda. Bercanda, iya. Itu kan sebenarnya kalau ngelihat diksi yang yang diutarakan oleh Pak Ganjar itu adalah Pak Ganjar itu sebenarnya ngetes ke orang-orang. Ngetes apa? Geningan muncak Sunda mah. Geningan lo baken geningan munafik teh. Pak Ganjar keren. Nah, menurut saya seperti itu Pak Ganjar. Ya kan ya saya nonton film. Coba kalau yang lain, saya enggak nonton itu mah hanya gambar yang lewat dan lain-lain pasti berkelit. Padahal mau dibuka HP-na, mau dibuka HP-na banyak. Itu kan berapa kali itu ketahuan tuh di dalam sidang. Ada yang selot, lagi. Ada yang selot dari fraksi Dari partai paling religius lah, gua males ngomong. Ya itulah ya, jangan disebutin sendiri lah ya. Iya. Aduh, kadang-kadang religius mainnya sapi gitu kan. Aduh, janganlah. Ampun gitu. Terus udah sejauh mana nih pergerakannya, Kang? Iya, alhamdulillah kita pergerakan kalau di Kota Bandung kita bekerja sama dengan kawan-kawan mahasiswa juga ya, kawan-kawan dari BMSI ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Dan Ilmi ISPI Jawa Bali gitu. Kebetulan ketuanya di Bandung dan mereka juga menghimpun beberapa kawan-kawan mahasiswa untuk kita diskusi itu di tatanan kemahasiswaan, di tatanan pelajar ini yang kita sering bicara bahwa Gen Z itu yang mana? Ya, Gen Z itu adalah pemilih pemula hari ini yang dimana ceruknya adalah di sekolah. Kelas 2, kelas 3 itu udah bisa milih sekarang. Iya. Kan banyak yang ngomong ya saya kaum Gen Z udah lulus kuliah itu mah milenial lah gitu loh. Iya. Nah ini itu yang tidak diperhatikan oleh banyak orang gitu. Ya, dan alhamdulillahnya saya melihat pergerakan dari relawan-relawan Pak Ganjar ini hampir semua bergerak ke situ gitu, memperhatikan anak-anak sekolah gitu. Maunya apa sih, kan anak-anak sekolah butuh ditanya, yuk kumaha gitu lah. Siap lah kalau bahasa Inggrisnya mah. Pengennya gitu. tuh seperti apa kedepannya dan yang gitu. Kan butuh diperhatikan juga. Nah, ya Paul juga bukan membela relawannya Pak Ganjar gitu kan. Tapi yang terjadi di lapangan emang seperti itu. Bukan harus maaf harus ada di satu tempat tempat ibadah ya. Saya nggak nyebut ya agamanya apa, tempat ibadah, lalu ini sini ya pilih ini, kalau enggak gitu. Ibadah malah ya. Iya. Gitu. Polo. Bentuk kegiatannya apa aja, Kang? Misalnya ya, jenis kegiatannya itu bentuk kegiatan kita itu lebih kepada diskusi. Kenapa diskusi? Karena kita ini pingin tahu nih, kita juga menganalisa apa nih keresahan masyarakat di akar rumput gitu. Apa sih keresahan anak-anak milenial sama Gen Z hari ini gitu. Nah, harapannya adalah ketika kita catat nih, kita analisa, ternyata sekian persen misalkan gitu kan. Anak-anak Gen Z mah sukanya Mobile Legends nih, berarti harus difasilitasi Mobile Legends. Terus anak-anak Gen Z sekarang udah kembali lagi ke eranya 90s, butuh lagi setiap RW ada studio band gitu kan. Nah, terus anak-anak Gen Z butuh ruang creative space misalkan di kotanya gitu kan.
di kota Bandung nggak tahu kemana tuh gitu. Nah, nah hal-hal yang seperti itu kita catat dan lain hal. Terus kita juga datang ke petani-petani gitu kan. Kemarin kan disinggung tentang pupuk. Ya, oke. Ya, Pak Ganjar disinggung tentang pupuk dan emang benar pupuk mah terjadi susah di mana-mana gitu. Bukan hanya di Jawa Tengah. Kok ngomong di Jawa Tengah? Ya si bapak itu kayaknya cuman mainnya di situ-situ aja gitu. Coba main kemana gitu kan. Kurang jauh mainnya ya. Kurang jauh. Mainnya gitu. Jadi kalau pupuk emang terjadi di mana-mana gitu kan. Tidak hanya di Jawa Tengah, terbukti di Jawa Barat ya. Kemarin ke petani cabai, ke petani anggur, ke petani apalagi petani cabai, petani anggur, petani stroberi. Mereka butuh pupuk. Berarti bukan di Jawa Tengah dong, Jawa Barat juga ya. Yang katanya 60% bakal menang. Yang ada Berarti kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah aja. Jawa Tengah, Jawa Barat ada kena ya. Betul. Yang katanya 60%. Sebetulnya oke, maksudnya tuh berarti Ya maaf ya Kak Pol suka inilah Ya. ada Gak usah minta maaf. nggak usah. Gak usah minta Itu maaf. mah bener. terusin aja ya. Itu mah bener. Dan saya tidak akan memaafkan. Kang Polo ini bergerak di dunia milenial dan menggali nih Ya. apa aja problema yang terjadi di dunia milenial pada saat ini, gitu kan? Dan merasakan bahwasanya pemimpin yang cocok untuk itu adalah Ganjar. Seperti itulah kira-kira latar belakang. Ya. Latar belakangnya begitu ya. Jadi gini, kita pergi dulu ke zaman kerajaan ya, kerajaan. Oke. Kita zaman kerajaan. Ini mah menurut saya ya, bukannya dari siapa-siapa. Jadi kalau mau nyalahin saya aja gitu. Ari pemimpin mah di Jawa Barat kan kedah hade gogok hade tagok. Ya. Oke. Kenapa yang namanya si itu gitu menang wae di Jawa Barat. Da orang Jawa Barat mah resep kanu nu hade gogok hade tagok. Oke. Nu pelenai ciple pelanga-pelongo gitu kan. Tapi sebenarnya yang pelanga-pelongo itu emang saya ngefans loh ya. Saya ngefans sama yang pelanga-pelongo itu nih, saya ngesebutin lah. Ternyata galak. Ternyata diakui dunia gitu. Nah, yang hade gogok hade tagok ternyata ada bargain, ada main nggak tahu main sepeda mungkin, main pesawat, main perahu, main apa entahlah gitu. Nah, Pak Ganjar ini memiliki hal itu. Oke. Pak Ganjar bisa diterima loh. Hmm. Satu, sok bolehlah ditanya, iya ada cewek kan, Pak Ganjar makasih patuh. Ya. Ya. Betul. Tagog, ayah. Dedegah pokoknya oke. Gitu. tegak. Atletis. Wah. Gogog, ayah. Hari gogog gak ada tagog. Nah, makanya Pak Ganjar itu setelah polo keliling-keliling gitu ya di Jawa Barat, Pak Ganjar itu diterima. Sangat diterima. Figur yang acceptable di Jawa Barat ya sebenarnya. Iya, masuk kriteria si hade gogok hade tagog teh gitu kan. Representasinya tuh kalau orang Sunda itu sudah terpatri harus seperti Prabu Siliwangi. Yang ya, gagah gitu. Nah, kan pemimpin tuh harus seperti itu. Ayo orang Sunda mah kan sebenarnya punya mainan sendiri gitu loh. Nah, khawatir kan kalau pemimpin yang enggak hade gogok hade tagog cara memimpinnya kurang gitu kan, khawatirnya kan seperti itu gitu kan. Orang Sunda gitu. Ya. Lah gitu. Kan udah habis juga gitu kan ya, sekarang udah enggak ya berkeringat gitu kan ya. Sampai saya juga kaget gitu kan ketika kemarin pas belum apa-apa udah pertanyaannya udah ham gitu. Aduh, ham langsung berkeringat gitu. Nggak tahu itu siapa yang berkeringat. Apa nonton gitu. Pendengar berkeringat. Sama dukalah anu nonton we gitu ya. Cuman Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini kalau satu barang itu ini paket yang sangat komplit. Baik. Dua sisi mata uang kayaknya. Dan harus diketahui juga bahwa
Pak Mahfud ini, efek dari Pak Mahfud menjadi wakilnya Pak Ganjar, kumpulan anak mahasiswa itu berposisi di Pak Mahfud hari ini. Boleh ditanya. Saya sempat nanya gini, Aina milih saha? Kan dulu mah si itu sebelum ngasih tahu si Budak eta lah gitu ya. Si budak eta, si Caleuy. Nah, harapannya kan si jago ekonomi, kalau enggak si anak didiknya Nasir. Nah, gitu aja lah. Ya. Aduh. Harapan orang itu kan, harapan mahasiswa itu kan itu. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu peristiwa besar. Di luar dugaan manusia normal. Nah, kebetulan pamannya Kang Jae ngelolosin saya untuk jadi Karena saya melihat sosok Kang Polo seperti Tan Malaka walaupun dia Tan Martabak gitu. Iya ya tuh. Gitu. Cak liur gitu. Liurnya. Terus tenang, ada saya. Eta tuh si bapak eta teh perang lur. Aduh, salah gitu. Itu kalau menurut saya itu udah ngelecehin si bapak itu gitu ya. Enggak pantas untuk seperti itu. Dan kemarin juga saya lihat gitu kan, ke orang tua ngelonyeng gitu nggak pantas gitu. Attitude kan Songong. masyarakat itu sebenarnya ngelihat. Ya sekarang kan sedang membandingkan masyarakat antara anaknya Pak Ganjar Pranowo dengan anaknya Pak Jokowi. Oke. Entah siapa anak Pak Jokowinya gitu. Anaknya Pak Ganjar makan hiji. alam. Nah ini siapa gitu. Karena ini sedang Tapi itu masuk ya dalam diskusi-diskusinya mahasiswa persoalan ketika terjadi kasus. Oh sangat Uncle. marah Ya? sangat marah, sangat nggak bisa. Itu udah gini loh. Jadi adapun kalau beliau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, putusannya itu gagal, maka harus gagal juga itu jadi presiden dan wakil presiden. Kan hukum hukum mah absolut Seharusnya. ya. Nah kalau tidak seperti itu, ini jadi dagelan apa lagi gitu. Ya. Lebih lucu daripada Sri Mulatya gini. Bayangkan aja gitu. Misalkan terpilih ini satu periode, terus ke si ininya si Budak letik. little boy gitu ya, si little boy 2 periode. Terus si little boy kan punya adik tuh 2 periode. Jadi berapa tuh totalnya? Ada anak juga. Oh bisa 25 tahun ditambah 3. Nanti bikin lagi aturannya. Mengalahkan Orde Baru atunya. Mengalahkan atuh. Jadi Ya Pak Harto aja tuh ke Mbak Tutut ngasih Menteri Sosial ya. Di akhir 25 tahun Di akhir. Di akhir. Berikut di demo deh kan. Nah ya tiba-tiba yesterday afternoon boy yang 20 tahun The gitu. Afternoon Boy. Kang Polo. Ini jadi menarik. Ini soal MK ya. Saya lihat hasil survei dari lembaga-lembaga survei besar. Terlepas itu jujur apa nggak jujur nih ya, dibayar apa tidak dibayar. Hasil survei itu memperlihatkan bahwa ada 2 hal yang bikin ngejenghok ya. Pertama, ketika masyarakat Indonesia ditanya, mayoritas nyaris nggak peduli atau nyaris nggak tahu, nggak tahu ya. Berarti sementara di ceruk yang tahu memang sangat concern terhadap MK. Tapi yang tahu sedikit. Itu satu hasil survei ya. Oke. Saya mau jawab ini ada buktinya. Oke, siap. Kedua, dari hasil survei memperlihatkan bahwa mayoritas Gen Z dan milenial dan Gen Z itu nyaris tidak bergeming dengan cerita MK. Jadi kasarnya kalau ada 4 generasi ya, baby boomers, X, Y, Z, di 2 ini mah
si pelabrak konstitusi teh juara Nah, saya mau nyambungin sama Juara gimananya dulu nih? dari hasil kan Oh, ada dari tiga hasil tuh. ya, Ada survei ya. Nah, jadi kalaulah itu benar, menurut saya Kang Polo dan teman-teman nih punya tugas besar nih karena fokusnya kan di situ. Ya. Bagaimana mencerdaskan Gen Z, bagaimana mengajak, apalagi Menginformasikan. metodenya tadi kan diskusi ya. Diskusi kan pencerdasan ya. Aufklärung. Kumaha tah? Aufklärung kan mencerdaskan. Kumaha? Sebelum ke Gen Z, mari kita lihat. Tadi kan ngobrol ya tentang survei Survei terbaru elektabilitas Ganjar Mahfud TV One ya. Geser Prabowo Gibran yang jalan di tempat. Berarti Kapan-kapan itu? baru hari ini 2 jam yang lalu dong. Berarti masyarakat kita Nih cerdas. kalau nggak percaya kita pakai rinci lah ya. Suka ada yang nyinyir. Rinciannya tanggal berapa Kang? Ya, 2 Januari. ya kan? Wih, itu salah, saya survei salah Kang. Siapa yang survei itu? TV One. Oke. Terus kalau bicara Gen Z ya, Gen Z. Kita lihat aja by video. Ngomong, itu kan ngomong ya. Dari saya mah video aja. Ini Gen Z nih. Wih, di mana itu Kang? Di mana ya, Tak? Ini teman kan dari P3. Ya, ini Gen Z juga. Ya. Gen Z, WA kan ya. Kodenya WA aja. Oke. Oh, Kabupaten Garut Mantap. Mantap. Itu mantap. contohnya lah Kang. Jadi nggak mau cek itu cek iya gitu. Ini mah real aja ya. Ya. Perjalanan di lapangan itu ya Kang ya. Ulah cek cenah gitu Ulah nya. cek cono. Tapi kalau ini bapak-bapak petani ya. Bapak-bapak petani, alhamdulillah. Saya teh sebenarnya pingin ya ngeramein ini teh Di mana Ika? di Sumedang kemarin. Cingali Kang. Kita ulang lagi. Kelihatan nggak Kang? Masih nggak kelihatan. Ini Gen Z bukan Gen Z dong. Kan gejala kaulah muda. Oke. Ya. Ini di Bandung Barat. Bandung Barat. Itu sampai berapa ribu Kang? Berapa ratus Apanya? Gen Z-nya? Rata-rata kita nggak mau banyak gitu ya, di angka 50 sampai paling banyak 100. Nggak mau Dalam banyak. ya, tapi dalam gitu. dalam. Betul. Dalam Karena- kasih pengaruh. Karena kan kalau banyak terus yang di belakang ngobrol gimana nggak nyampe. Dan mereka juga jadi agen kepada temannya yang lain. Iyalah. Ya Jadi ketika tercerdaskan mereka langsung gitu. Akan memberikan informasi lebih kepada ya yang lain. betul. Tadi bagus itu kalau saya lihat sih kritik Ganjar gitu. Itu kan Ganjar sebagai Sebelum ada desak Anies ya. Sebelum ada bolong-bolong framing gitu. Udah berapa banyak titik atau berapa wilayah yang sudah diaktifasi itu Kang? jalan itu dari bulan Juni kadang suka seminggu 3 kali, kadang suka seminggu 4 kali, kadang seminggu 2 kali. Keliling aja itu ya. Seluruh Jawa Barat. Juni, Data teh berarti data di Kota Bandung ya. Ini real juga, aku mah nggak bohong. Tanya. Ada datanya. Berarti udah 6 bulan ya? Tanya. Data di Kota Bandung, ini mah baru di Kota Bandung. Ini kan tuh, udah berapa ini? Udah 1000. Nggak, ini atas terus. Ini kita ke bawahin paling bawah ya, set. Nah, set. Ini Kota Bandung Kang, Sudah 4.000 4.462 orang. orang.
By name. Mbak Andre. Ya kan. Nyan. Suka ade support juga sama Kang Jahit. Awas Makasih mic-nya. dong. Anak-anak muda teh harus banyak apa? Ngobrol sama yang lebih senior teh bener Yang senior banget. jago nah Terus, Kang? begitu. Terus Kang Polo, pada proses pelaksanaan, pada proses bikin acara tuh ada hal-hal yang ini enggak lancar-lancar saja kah atau Hambatan. ada hambatan atau apa suka dukanya lah waktu Ada yang misalnya mengawasi dengan bersenjata misalnya gitu. Wah. kan? Aduh, nanti kita ngembet ke sana dulu juga ya. Nah, jadi ada nggak? kalau kendala itu kita ke daerah-daerah, alhamdulillah nggak ada. Ya cuma panwas dan tugasnya gitu ya. Panwas ada, suka ada ya. Panwas mah suka ada gitu. Preman nggak ada. Terus penegak hukum kalau di luar kota nggak ada, di dalam kota nggak tahu tah ya. Tapi obrolin aja, sama saya mau diobrolin. Oke, Jadi gini, saya itu nyangkanya teh bohong, diintimidasi teh. Ternyata ada intimidasi Ada. itu. Cuman saya nggak mau nyebutin lah itunya mah ya. Ya. Pokoknya ada aja intimidasi. Bentuknya seperti apa kira-kira bentuknya? Bentuknya aja, bukan sama siapa-siapa. Didatengin ke rumah. Didatangin ke rumah. Didatengin ke rumah. Rumah Polo sendiri. Ya. Pokoknya jangan disebut lah pokoknya Ya, itu oke. apa. Didatengin itu real, sangat saya teh bohong. Bener. Nih ya, kalau pengenin sumpah demi Allah. wih, Dan intimidasinya emang berhubungan dengan apa yang dilakukan. dilakukan. Tuh. Jadi awalnya itu kumaha geganjaran. Oke. Oke. Dari mana? Saya nanya ya. Begitu? Oh, diam saya kan. Sugante mau What lagi happen, ada apa ini teh gitu kan. APK lah yang banyak lagi kan. Dan apa ya adalah satu hal yang dicari-cari alasannya gitu. Dan setelah ditanya ke anak-anak yang lain gitu ya, ke anak-anak mahasiswa dan salah satu ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa di salah satu universitas swasta ya, bukan negeri. Itu juga sama didatengin ke rumahnya karena terlalu Didatangin, ditanya-tanya atau tanya-tanya, orang tuanya juga ditanya-tanya. sampai orang tuanya? Sampai orang tuanya ditanya-tanya. Naon teh? Kenapa aktivitas anak ibu Seperti begini gitu. Anak ibu tuh suka demo begini. Alasannya seperti itu. Cuman karena terlalu apa ya? Terlalu ini tuh ke Pak Ganjar gitu kan. Padahal nyepet nggak pernah. Apa nyindir juga nggak pernah ke paslon lain gitu. Cuman kita mah euforia. Nih, saya nih Ganjar, pendukung Pak Ganjar. Wajar gitu. aja tuh ya. Iya, wajar. Kemarin bahkan yang lucunya itu ya bayangkan lah kita ini main nih, misalkan 50 orang nih ya, kita 100 orang. Main yuk makan-makan di kafe. Main di kafe. Terus di luar udah ada Penjagaan. itu baru kemarin bang, 2 hari kemarin ya, 2 hari kemarin. Di mana eta kah? Di Kafe mana? di kafe Lewi Panjang yang paling bagus saja. Oke. Oke. Kafe baru pokoknya. Itu benar. Oke. Karena padahal nggak ada korelasinya gitu dengan Paslon lain gitu ya. nggak relawan Ganjar nggak ada korelasinya. Oh. Cuman karena ada orang-orangnya. Oh ini orang-orang orang pendukung Pak Ganjar. Ganjar nih gitu loh. Ya sempat shock tapi ya Jalan we nya. jalani weh Part of gitulah perjuangan ya. Apa salah saya apa gitulah bingung loh gitu. Itu benar adanya gitu. Kan biasanya lihat di TV gitu apa ketua BEM UGM siapa sih yang mantan Ya. ketua Ya. UGM ya. Gilbran. Itu UI. Gilbran kalau yang Gilbran. Kalau yang UGM. Atau nui orang tuana diintimidasi oke. Iya, itu yang diintimidasi itu tuh persis kayak gitu. Oke. Waduh.
Waduh, itu. Tolonglah jangan gitu-gitulah Real ini mah bener real. Ya. Bener real. Sampai saya mah apa Aduh, kalau kawan. jangan ulah hareup teh tuh bae we da urang mah ieu mah jang negara Jang negara orang. gitu jang negara urang mah Dan itu hak. da urang oge boga Boga hak. buat jadi presiden nggak ada yang tahu, amin ya robbal alamin gitu, nggak ada yang tahu ya. Regenerasi kan harus terjadi, gitu kan. Sekarang anggaplah gini, sekarang itu eranya Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir gitu. Masa ini harus habis sama Mereka. ya? Yang ada yang dari bawah loncat. Iya, si Little Boy kan, si Si- Astro Boy gitu. Si yesterday afternoon boy. gitu. Gitu, aduh. Tapi nanti mah kudu aya nu ngerekam kan? Kalau udah begitu-begitu teh. Supaya kita punya bukti. Supaya kita punya bukti. Oke, siap. Kang Dimas, ini ada yang menarik dari Kang Polo nih. Apa tuh? Beliau nih anggota, bahkan pernah jadi ketua ini ya, salah satu organisasi motor. Iya. Ini menarik. Geng motor eta nya. Cenah, tapi saya juga Nah. saya pengen denger dulu dari Kang Polo nih. Benar. Jadi Polo ini organisasinya XTC ini sudah berbadan hukum, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. XTC sekarang sudah bertransformasi juga menjadi organisasi masyarakat. Ya. Polo juga mantan ketua keluarga besar XTC Ciwastra. Ciwastra itu bukan hanya di Jalan Ciwastra, tetapi ada di Cirebon, ada di Karawang, ada di Subang. Jadi bentuknya di XTC itu seperti partai. Jadi kayak ada 4 tim besar, namanya keluarga besar Ciwastra, keluarga besar Cikaso, keluarga besar Kembar, keluarga besar Lingkar. Itu seperti partai ada empat yang ini dimana nanti kadar-kadar terbaiknya dijadikan ketua umum. Oke. Nah, terus ketua DPD Jawa Barat, gubernurnya, terus wali kotanya. Pusat-pusatnya XTC itu ya. Ya. Itu pusatnya XTC Kembar, Cikaso. Iya. Itu iya. Saya juga mantan ketua keluarga besar XTC Ciwastra, mantan sekjen XTC Kota Bandung juga. Oke. Kemarin juga pendiri Mas Bon nyuruh saya jadi ketua XTC Kota Bandung, cuman sayanya rada liar gitu ngurusinnya kan kompleks sekali gitu. Jadi bukan menolak, Kang saya mah udah di DPD Jawa Barat pengurus, kakak ketua harian, Mas nggak bisa gitu. Kebetulan ketua harian juga di DPD XTC Jawa Barat juga, OKK gitu, di OKK gitu. Oh, saya kalau inget XTC, geng motor, ini kan asosiasi saya tuh geng nu knalpotnya suka Ngebrong. ngebrong, ngong. Itu komentarin dong, itu yang Boyolali Yang itu. sekarang yang Sekarang itu. Boyolali kemarin. Boyolali kemarin itu apakah gara-gara knalpot atau gara-gara? ini Coba dong. menarik. Itu mah bukan geng motor. Atuh. Bukan ya, itu mah bukan lah, jelas. Apa bener gara-gara knalpot atau Waduh, ini kayak vokalis. Nggak apa-apa lah. Jadi gini, orang nggak bodoh. Maaf buat institusi TNI ya. Hormat buat Bapak Panglima gitu ya. Hormat juga buat Tentara Nasional Indonesia. Ya. lembaga terhormat? Nggak ada tendensi untuk merendahkan atau apapun. Saya sangat bangga memiliki Tentara Nasional Indonesia yang menjaga keutuhan negara ini. Melihat kasus yang di Boyolali itu sangat jelas. Ini mobil, ini ada motor, ini ada motor. Pelan-pelan. Di video itu ya? Iya, Ya. itu pelan-pelan. Kalau emang digaur-gaur, itu kelihatan tangannya, Pak. Ya. Iya. Satu itu. Kedua, nggak akan mungkin aparat TNI yang ngegebukin dia. Pasti warga juga ikut ngegebukin dia. Kalau iya. Kalau iya. Ya. Pasti mengganggu masyarakat. Secara apa ya? Saya bukan anak komunikasi, cuman sosokan anak komunikasi aja lah ya. Secara semiotika komunikasi itu nggak ada tuh
terkait dengan itu. Bergeberan nggak kelihatan. Ugal-ugalan dan lain hal nggak ada. Tidak ada tanda itu. Itu entah nggak tahu ya, nggak tahu. Sekarang lagi proses kan nih. Nggak tahu, mungkin ada masalah pribadi, ya nggak tahu apa. Yang pasti itu menurut pandangan saya dan sepenglihatan saya, maaf dengan hormat gitu kepada seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia, ya oknumnya gitu, menurut saya itu nggak ada tuh kejadian gerang-gerung. Bukannya so tahu ya, saya anak motor gitu, saya tahu gitu cara ngegerungin motor, cara ugal-ugalan seperti apa saya tahu. Itu pelan, itu motor pelan langsung di gitu. Entah ada apa gitu. Cuman ya baiknya ini menjadi evaluasi juga, menjadi Semoga pelajaran. nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Semoga tidak terjadi lagi buat Masuk intimidasi seperti yang terjadi sama Polo dan teman-teman. Terus buat Bapak Panglima TNI, proses secara hukum dan secara terbuka juga agar masyarakat tahu gitu, bahwasannya TNI ini netral. TNI ini penjaga rakyat. Saya percaya TNI netral. Saya juga Ini harus percaya netral gitu. dan saya percaya TNI Indonesia netral. Ya kita semua percaya itulah. Sangat percaya ya. Sangat percaya. Makanya semoga kejadian itu Tidak terulang lagi. Tidak ada insinuasi itu dan termasuk intimidasi lah. Ya, Negara betul. kita sudah dijamin kebebasan ekspresinya, apalagi soal hak. Ya. Hak kita mau milih siapa itu kan hak kita, ya. Jadi Hak berpendapat, hak berserikat, dijamin undang-undang itu, undang-undang dasar lah. Ya. Oke, mungkin itu aja. Podcast hari ini sangat seru. Om Dimas. Seru, ngeri-ngeri sedap Terima juga kasih nih. Sekali nih Kang Polo. siap. Dan harapan kita selalu tetap semangat Ya. dan selalu mengajak generasi milenial dan Gen Z kita tercerahkan karena mereka lah nanti yang akan memegang laju tongkat estafet untuk negara kita ini. Oke, mungkin kata penutup dari kalau kami sih berterima kasih sama Kang Polo karena Kang Polo menyasar satu segmen pemilih yang paling banyak dan paling penting sebenarnya dalam proses pemilihan ini. Nah, prosesnya juga menarik menurut kami sih. Prosesnya itu diskusi, mencerdaskan, aufklärung gitu. Bagaimana mengajak itu mulai dari kritik Ganjar itu menarik gitu. Jadi bagaimana melihat sisi bolongnya Ganjar untuk sama-sama dikritisi, itu menarik. Nah, jadi kami sangat berterima kasih sama Kang Polo dan teman-teman. Ganjar TVT ya, teman-teman Ganjar TVT. Salam buat teman-teman Ganjar TVT. Satu pesan yang kita pingin sampaikan ke Ganjar TVT adalah terus sasar generasi Gen milenial dan Gen Z ini untuk paling penting datang ke TPS, tidak golput, dan datang ke TPS pilihlah nomor 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pesan terakhir dari Polo. Polo. Ya. Kan sekarang lagi rame gimmick-gimmickan ya. Yes. Itu punya gemoy kan joget-joget. Ya. Saya harap semua relawan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud semua melakukan salam khas 3 jarinya Pak Ganjar yang gini semua. Oke. Gitu. Thank Pesan you. saya itu lah. Siap. Jadi biar jadi hype juga di anak-anak muda. Ya. Gitu. Sesuai dengan logo Bargama itu sekarang. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia. Save our demokrasi. Oke. Thank you semuanya. Demikian ngobrol kita hari ini. Semoga menyenangkan dan memberikan banyak wawasan terhadap kita dan terutama kaum milenial Indonesia. Saksikan kembali di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.